Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, dan tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abil Deangsi dengan NIM 2210207061 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah praktek layanan BK di sekolah dengan dosen pengampu Ibu Emi Karnangsyah, SPDI, MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang pola BK 17+. Nah, sebelumnya kita harus memperjelaskan dulu tentang apa sih itu bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan dan konseling adalah proses pemberian layanan oleh konselor kepada klien untuk mengentaskan masalah yang dihadapinya. Nah, dalam BK ini terdapat 10 layanan BK. Yang pertama itu layanan orientasi. Layanan orientasi memberikan pemahaman bagi siswa supaya bisa mengenal lingkungan baru, termasuk lingkungan sekolah dan sebuah objek yang dipelajari, sekaligus mempermudah maupun memperlancar siswa dalam mengenal lingkungan baru. Yang kedua yaitu layanan informasi. Nah, layanan informasi ini membantu para siswa agar bisa menerima maupun memahami semua informasi, termasuk informasi diri, sosial, belajar, berkarir, bergaul, juga pendidikan lanjutan. Yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini berfungsi supaya para siswa bisa mendapatkan penempatan juga penyaluran dalam kelas. Nah, kelompok belajar, program latihan, program studi, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat, potensi, minat, juga kondisi pribadi. Nah, yang keempat yaitu layanan penguasaan konten. Adalah layanan yang membantu siswa dalam menguasai sebuah konten. Misalnya, berkompetensi tertentu ataupun kebiasaan yang sangat bermanfaat. Yang kelima yaitu layanan bimbingan perorangan. Adalah layanan yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan bantuan secara langsung dengan konselor atau psikolog untuk mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, layanan yang keenam adalah layanan konseling kelompok, di mana layanan konseling kelompok ini adalah layanan yang membantu para siswa termasuk anggota kelompok supaya mendapatkan peluang pembahasan dan juga pengentasan berbagai masalah pribadi dalam dinamika kelompok. Yang ketujuh yaitu layanan konseling individual, yaitu layanan yang memungkinkan siswa memperoleh bimbingan langsung saat tatap muka per individu dengan bantuan guru ahli untuk membicarakan dan mencari solusi masalah agar perkembangan siswa lebih baik. Yang kedelapan yaitu layanan konsultasi. Nah, layanan ini adalah layanan di mana para siswa bisa memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan berbagai cara yang perlu dilakukan supaya menangani masalah atau kondisinya. Yang kesembilan yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi berupa layanan yang bertujuan supaya siswa bisa menyelesaikan masalah, perselisihan, serta perbaikan hubungan antar siswa. Mediator dalam layanan tersebut yaitu konselor. Nah, layanan yang terakhir yaitu layanan advokasi. Adalah layanan yang membantu seseorang untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dibatasi, dirampas, atau dihalangi. Nah, setelah kita membahas tentang layanan, kita akan membahas tentang asas-asas dalam BK. Asas dalam BK ada 12, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah asas yang menuntun dirahasiakannya segenap data, keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing atau konselor berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu, sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin.
Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan, yakni asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Yang keempat yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan. Guru pembimbing atau konselor perlu mendorong dan memotivasi peserta didik untuk dapat aktif dalam setiap layanan atau kegiatan yang diberikan kepadanya. Yang kelima yaitu asas kemandirian. Apa sih asas kemandirian? Asas kemandirian itu adalah asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Asas yang keenam yaitu asas kekinian. Asas kekinian adalah asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang, kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada diperbuat peserta didik. Yang ketujuh yaitu asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan peserta didik atau klien hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan waktu dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang kedelapan yaitu asas keterpaduan. Asas keterpaduan adalah asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis dan terpadukan. Nah, dalam hal ini kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan bimbingan dan konseling menjadi amat penting dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Yang kesembilan yaitu asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Asas ke-10 yaitu asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Nah, dalam hal ini, para pelaksanaan layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Yang ke-11 yaitu asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas semua permasalahan peserta didik kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing atau konselor dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain. Asas yang terakhir yaitu asas yang nomor 12 adalah asas Tuturi Handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan beserta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik. Nah, setelah kita membahas tentang layanan dan asas-asas, sekarang kita masuk dengan bidang-bidang yang ada dalam BK. Yang pertama yaitu bidang pengembangan.
Bidang pengembangan pribadi diarahkan untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya. Yang kedua yaitu bidang pengembangan sosial. Bidang pengembangan sosial merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Yang tergolong dalam masalah-masalah sosial adalah masalah hubungan dengan sesama teman, dengan guru dan dosen, serta staf, dan pemahaman sifat kemauan diri. Yang ketiga yaitu bidang pengembangan belajar. Nah, bimbingan belajar atau akademik yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam belajar dan memecahkan masalah-masalah belajar atau akademik. Yang keempat adalah bidang pengembangan karir. Nah, bidang ini adalah untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, dan perencanaan dan pengembangan karir. Yang kelima yaitu bidang keluarga. Layanan yang membantu anggota keluarga untuk membantu menjadi pribadi yang baik, mengatasi masalah, dan mempersiapkan pernikahan dalam hidup berkeluarga. Yang terakhir yaitu bidang rumah. Pada salah satu bidang layanan BK yang berfokusnya terkait dengan pengembangan dan pemecahan masalah individu di lingkungan keluarga atau rumah tangga. Di sini kita juga akan membahas tentang fungsi. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu membantu peserta didik mengenal dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, yaitu fungsi pencegahan, yaitu untuk membantu peserta didik mencegah masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Yang ketiga, yaitu pengentasan, yaitu untuk membantu peserta didik mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapinya. Yang keempat, yaitu pemeliharaan dan pengembangan, adalah untuk membantu peserta didik memelihara dan mengembangkan potensi dan lingkungannya. Yang kelima itu advokasi, adalah untuk memberikan dukungan kepada peserta didik dalam perjuangannya untuk hak dan kepentingan yang mungkin tidak terlihat. Nah, mungkin sekian penjelasan saya tentang pola BK 17+. Jika terdapat tutur kata atau bahasa yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.